terkait langkah apa sih ketika nantinya setelah lulus dari perkuliahan ini atau masa-masa perkuliahan ini dan tujuannya nanti bakal kemana untuk langkah karir ke depan. Saya coba untuk share screen terhadap apa yang saya punya dari presentasi yang saya sudah buat. Pak, ya? Minta volume Pak. Maaf, apa? Tidak bisa dengar Bapak suara dalam Pak. Suaranya Pak nggak kedengeran, nggak terlalu jelas. Cukup audionya Pak Iman. Cukup keras. Sekarang bisa Pak. Jelas ya? Ya jelas Pak. Oke Pak, silakan Pak. Ya, saya coba share screen ya untuk presentasi yang saya punya. Oke. Ya, sedikit saya ingin bahas tentang hal ini, yaitu masa kuliah hingga menuju masa karir. Mungkin ini perlu saya bahas karena rata-rata mungkin dari sebagian kalian ada juga yang udah lama kuliah dan juga yang mungkin baru agar nanti ke depan sebetulnya di perkuliahan ini nantinya itu bakal kemana dan juga masa karir apa sih yang bakalan kita pegang. Nah ini kalau kita coba bahas tentunya di masa perkuliahan ketika kalian ingin nantinya menjadi orang-orang yang jago di bidang juga IT, yaitu salah satunya di perkuliahan kalian harus bisa mampu mengikuti semua mata kuliah, lalu beradaptasi untuk selalu bisa bersosialisasi, lalu juga lulus tepat waktu dengan IPK minimal 3.0. Minimal. Kenapa 3 hal ini menjadi faktor utama? Karena kalau misalnya teman-teman di sini pada nantinya setelah lulus ingin berkarir menjadi seorang IT, itu 3 hal ini adalah salah satu dasaran yang selalu akan dilihat oleh para perekrut kerja atau kita kenal dengan HRD. Kenapa? Karena memang mereka akan selalu melihat dari nilai kita kalau kita pertama kali kerja gitu kan. Lalu yang kedua itu apakah kita termasuk orang yang mampu bersosialisasi, karena tentunya di sebuah perusahaan atau tempat kerja nantinya di mana tempat karir kita yang paling terpenting itu adalah kita mampu bersosialisasi terhadap rekan-rekan kerja kita nantinya. Karena tentunya IT ketika membangun sebuah proyek berkaitan mungkin akan bisa membuat website nantinya atau sosial media, itu tentunya kalau dengan logika kita sendiri pun berpikir nggak mungkin itu satu orang yang buat. Jadi kalau misalnya dibuatnya dengan banyak orang, tentunya adalah bagian B ini hal yang penting untuk kita bisa lakukan mulai dari sekarang kita biasakan. Lalu untuk yang C ini tepat waktu IPK minimal 3.0 sebetulnya masih opsional. Ada juga yang kalaupun telat nggak masalah. Cuma tentunya yang akan semakin dilihat ketika kita sebagai fresh grad baru lulus terus pengen berkarir sebagai IT, ini yang paling terpentingnya selalu mereka lihat adalah IPK minimal 3.0. Kenapa? Karena IT itu kan sangat mengandalkan sekali logika kalian ya, logika kita, kecerdasan kita bukan kecerdasan semata, tetapi kita nggak bisa, tapi kita terus mengasah sehingga akhirnya kita bisa. Nah itu pun sudah bisa dikatakan sebagai orang yang pintar dalam kemampuan IT. Maka di sini alangkah bagusnya saya informasikan dari awal tujuan ataupun dasarnya itu adalah ketika kalian nanti kuliah di masa kita ini ya tentu harus banyak dengan serius mengikuti mata kuliah yang tadi juga sudah disampaikan oleh perwakilan akademik ya dan juga penyampaian-penyampaian lainnya yang tentunya itu sangat memberikan informasi penting terhadap kalian ketika nanti kalian akan kuliah. Nah, maka di sini saya coba untuk mengingatkan kembali karena tentunya dari rata-rata teman-teman di sini ketika lulus kuliah pasti inginnya adalah berkarir. Entah mungkin nantinya bakalan bisa juga punya usaha sendiri, tapi saya rasa untuk memulai semua usaha tentunya akan memulai dulu dari berkarir. Karena biasanya berkarir adalah untuk batu loncatan kita menuju usaha yang ingin kita bangun. Nah, di sini lulus nanti ujungnya ada yang dengan gelar sarjana Eskom ataupun juga dengan D3 yaitu AMD-Kom. Nah, kedua ini tentunya tetap banyak masih diminati oleh industri kreatif IT ya, sehingga kalau kita bicaranya untuk nantinya kalian lulus ini masih menjadi sasaran empuk para perusahaan IT itu ingin mencari lulusan-lulusan sarjana komputer dan AMD komputer.
memang ada beberapa perusahaan yang masih melirik dengan SMK atau SMA, tapi rata-rata sedikit gitu, hanya beberapa atau mungkin hanya sebagian, dan itu juga banyak persyaratan. Next, apa yang perlu dilakukan untuk memulai karir yang sesuai bidang jurusan? Nah, ini kan tentu banyak sekali yang kadangkala bukan hanya di IT, tetapi di prodi manapun juga banyak terjadi, di mana ketika lulus dengan gelar yang tersebut, tetapi kerjaannya kok bukan bagian bidang gitu kan. Nah, ini misal ada yang bertanya bagaimana memulai karir yang nantinya setelah lulus AMDCOM atau Eskom ini Pak. Nah, maka di sini yang nanti bakalan menjadi pekerjaan kalian itu sebetulnya adalah ada beberapa pilihan karir sebagai IT. Nah, ini harusnya menjadi concern atau fokus ketika kalian belajar sudah sedemikian lama mengenal algoritma, database, rancangan networking, dan sebagainya. Nah, ini adalah beberapa pilihan karir yang nantinya tentu akan menjadi pilihan para lulusan sarjana komputer atau diploma komputer. Di antaranya ada project manager. Nah, project manager ini adalah dia yang nantinya bakalan sebagai pemegang dari pembuatan sebuah aplikasi. Artinya lebih ke bukan orang yang megang teknikal, tetapi kita mau buat nih sebuah website. Nah, dalam jangka waktu kapan gitu kan, dengan biaya kos berapa, programmernya berapa banyak, desainernya berapa banyak, lebih kayak orang yang memang memanage project tersebut gitu ya. Memang ini yang disebut dengan PM atau dalam artian project manager. Project manager ini tentu sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk kebutuhan perjalannya project, karena project tanpa ada project manager itu tentu akan menjadi chaos gitu pastinya ya, karena programmer ataupun orang yang bisa ngoding cenderung merasa dirinya pintar. Lalu ketika tidak ada yang mengarahkan sedangkan programmernya itu banyak, itu akan menjadi chaos karena pasti saling berebut dengan pendapat masing-masing. Nah, ini pentingnya ada project manager. Lalu ada yang kedua, di bawahnya project manager itu adalah sistem analis. Kerjaan sistem analis ngapain Pak? Sistem analis ini adalah menyambung lisan dari apa yang telah disampaikan oleh project manager dalam ritme waktu, terus beberapa kesempatan yang mungkin nanti bakalan menjadi momen untuk masa 1 minggu atau 4 minggu ke depan kita ngerjain dulu ini. Nah, untuk sistem analis itu adalah dia mengambil satu rancangan yang nantinya bakalan menjadi scope of work-nya dalam sebuah satu aplikasi penuh. Nah, sistem analis ini bekerja untuk selalu berkomunikasi dengan desainer, berkomunikasi juga dengan programmer. Karena nanti dia yang akan menjaga elektibilitasnya si project itu apakah sudah sesuai dengan harapannya project manager atau belum. Karena tentu agar tetap suatu menjadi lurus, sistem analis ini yang istilahnya sebagai penjaganya itu semua, dan kerjaannya cukup lumayan banyak ya sistem analis. Dan disambut dengan yang ketiga adalah software designer atau UI UX. Kita tentu melihat setiap aplikasi dari mulai aplikasi WhatsApp, Google, Facebook, termasuk yang kita pakai sekarang adalah Zoom, itu ada titik letak tombol yang tersedia di bawah, baik itu partisipasi, merekam audio ataupun mute atau buka kamera, semua tentunya tidak asal dibuat, dan itu adalah dibuat dengan adanya ketentuan-ketentuan yang sudah disepakati project manager sehingga sistem analis, dan ini disebutnya dengan software designer atau UI UX. Nah, pekerjaan ini adalah bagian orang yang bakalan punya wawasan dengan IT yang berkaitan dengan tata letak dan juga artistik, bagaimana menempatkan UI berdasarkan SOP yang tentunya akan diikuti berdasarkan ya SOP-nya internasional. Kalau kita pakai Play Store berarti kita ngikutin Google, kalau kita pakai App Store berarti kita ngikutin iOS. Kurang lebih seperti itu. Dan nah ini adalah yang bagian akan sering menjadi paling penting, yaitu adalah programmer. Kenapa programmer bagian penting saya katakan? Karena memang seperti yang tadi juga dikatakan oleh perwakilan akademik bahwa nantinya kalian akan membuat sistem, dan memang langkah awal untuk bisa mendapatkan semua karir puncak itu memang harus berdasar kalian mampu dulu mengenal ataupun kalian merasa bahwa kalian sudah paham menjadi seorang programmer. Kerjaannya apaan sih Pak programmer? Programmer itu bukan seperti hacker ya, atau biasa kita kenal orang-orang yang istilahnya hack gitu, anonimus, itu bukan, tetapi programmer itu yang justru menciptakan sebuah aplikasi. Dia lebih kreator ya, membuat sesuatu tapi dengan basic coding atau bahasa program. Dan ini adalah pekerjaan yang sangat dicari orang ya. Tentunya
dengan maksud artian orang itu baik dia mungkin pengusaha, baik dia juga mungkin instansi ya, karena mereka pastinya bakalan selalu ingin bersinergi dengan IT, baik itu website maupun mobile. Jadi memang ini yang aksi utamanya itu yang bisa menciptakan aplikasi ya si programmer ini gitu. Lalu lanjut ada QA engineer. Nah, ini adalah bagian pekerjaan IT juga yang sering dicari, yaitu adalah setelah programmer akan masuk dengan QA. QA ini adalah sebetulnya untuk ngecek setiap sistem yang udah dibuat ada error gak ya. Nah, orang inilah yang nantinya bakalan mencari tahu secara menyeluruh setiap apapun yang nantinya menjadi kesalahan. Sehingga nanti akan selalu bisa dia report dulu sebelum akhirnya aplikasi itu bakalan dirilis untuk publik. Jadi ada istilah kan aplikasi versi alpha, terus beta, baru production. Nah, production ini adalah setelah melalui tahap QA engineer ini. Kalau ini selesai, semua tuntas, baru akan next step-nya menyambung terhadap ya sudah tinggal kita up saja gitu istilahnya, bisa dipakai oleh semua orang secara publik. Lalu untuk DevOps, nah ini adalah pekerjaan yang sangat baru. Ini sangat mulai baru dikenal ketika Gojek lagi lahir. Gojek pasti pada tahu ya Gojek. Gojek itu mulai menciptakan, bukan menciptakan dari sisi Gojeknya, tetapi Gojek adalah salah satu perusahaan yang dia mulai membuka adanya peluang untuk DevOps itu sendiri. Jadi sekarang DevOps justru malah dikenal mulainya dari mereka. Sehingga di Indonesia pasar DevOps sangat dicari. DevOps itu apa sih Pak? DevOps itu adalah apa yang dilakukan programmer itu nantinya dia bakalan mengoperasikan semua keseluruhan yang dilakukan dalam tahapan tadi. Ada tes, terus sampai build, dan juga deployment. Yang artinya semua nanti bakalan ketika sistem itu down gitu kan, pernah ya ada istilah sistem website jatuh rusak gitu. Nah ketika jatuh apakah cepat kita melakukan penanganan? Nah adanya orang DevOps ini nanti mereka akan membuat satu instrumen dalam scheduler sehingga ketika tahu bahwa sistem itu down dia bakalan langsung naik secara otomatis tanpa si engineer ini melakukan sesuatu lagi, karena istilahnya dia sudah buat trap gitu kan, atau buat perangkat ketika oh jatuh nih sistemnya langsung dinaikin lagi secara instrumen yang sudah dibuat dalam codingannya dia. Jadi memang ada ngodingnya juga DevOps. Dan terakhir adalah ini yang cukup dikenal ya oleh perusahaan-perusahaan pabrik di apalagi di Karawang, yang mungkin pada di Karawang khususnya di KIC atau Sudacipta itu yang mungkin kerjanya adalah bagian IT, rata-rata mereka megangnya network engineer. Entah kenapa dan saya juga kurang tahu, tapi memang di perusahaan di bagian Karawang lebih rata-rata banyak mencari network engineer, tapi cenderung pekerjaan network engineer itu agak sedikit kurang sehat ya menurut saya pribadi, karena dia harus kadangkala gitu ketika dimasukkan sebagai pekerja dia jadi IT support. Jadi PC rusak dia ngerjain gitu kan, padahal harusnya dia yang berkaitannya dengan berkaitan hanya cukup dengan networking saja gitu. Nah ini lebih sebetulnya menjaga server sih kalau saya lihat ya, ataupun saya ketahui. Sehingga kalau kita lihat orang-orang yang di network engineer ini salary-nya cukup besar bagi yang udah superior kerja. Nah ini adalah beberapa pekerjaan yang bisa kita lihat dan tentunya ini yang nanti ke depan akan menjadi concern kalian. Sedikit lagi ulas, kalau kita bicara salary, Pak, project manager salary-nya berapa? Ini bisa nyampe di atas, mulai minimalnya itu ada di 10 juta hingga 40 jutaan. Kalau untuk gaji seorang sistem analis, ini bisa mulai dari sekitar 4 juta hingga sekitar 7 juta. Ini bicaranya untuk yang fresh grade ya, dengan ketentuan ya ada beberapa hal. Kalau sistem analis, kalau yang project manager ini minimal dia harus punya pengalaman, makanya nggak mungkin dia basic banget, makanya minimal gajinya itu udah di 10 juta. Kalau sistem analis basic boleh, karena dia nggak perlu untuk orang yang punya banyak pengalaman dulu memanage project. Lalu untuk software designer juga sama, ini mulai dari 4 juta hingga 7 jutaan kalau untuk yang baru. Untuk programmer sendiri, nah ini nih akan jadi momentum ketika kalian sebetulnya di perkuliahan, lagi masa kuliah, tapi banyak sering ikut-ikut ada peluang perusahaan ngajakin, mau nggak kamu ngerjain project walaupun kadang nggak dibayar, ada juga yang dibayar. Ketika kalian melakukan itu, kalian punya portofolio, ini bakalan menunjang kalian untuk bisa minimal kali pertama untuk bisa kerja dengan gaji 7 jutaan. Nah ini makanya penting. Karena pengalaman saya waktu umur 21 tahun, saya berarti masih lulusan berapa ya? Masih posisi kuliah gitu. Nah itu posisinya udah bisa dapetin harga dengan gaji
7 jutaan. Ini pengalaman saya sebagai teknikal. Lalu untuk QA engineer ini mulai dari sama 4 jutaan hingga 7 jutaan. Dan yang DevOps ini, nah ini nggak mungkin orang awam. Kalau DevOps ini udah minimal range harganya ada di kisaran 12 juta hingga sampai 25 jutaan. Dan lalu untuk network engineer, nah ini yang paling memilukannya karena yang tadi saya bilang ya kadang dia dianggapnya juga sebagai IT support. Jadi kadang gajinya bisa sampai 3 jutaan, mulai dari 3 jutaan, bahkan juga kadang 2 juta, bahkan ada yang 1 juta gitu ya. Karena memang skillnya ini masih kayak bisa diikuti oleh beberapa orang gitu loh. Tapi kalau untuk programmer, kenapa agak sedikit besar? Karena memang ini lebih mainnya instrumen dengan logika atau berkaitan dengan algoritma yang tentunya itu perlu belajar dulu dan terbiasa dengan sintak bahasa program. So, itu yang bisa saya share terkait apa yang ingin saya sampaikan sebagai perwakilan dosen, karena tujuannya saya menyampaikan ini agar teman-teman sebetulnya kuliah ini punya tujuan, punya arah, punya semangat gitu. Oh, saya tuh kan nanti kuliah bakalan arahnya seperti ini. Oh, nantinya saya bakalan berkarir serupa ini. Jadi ini yang saya ingin sampaikan agar semoga nantinya mahasiswa semakin giat lagi belajar, mengikuti apa yang menjadi aturan akademik dan juga dari kampus itu sendiri. Gak mustahil kok bagi orang-orang yang juga mungkin istilahnya ada di pedalaman ataupun di perkampungan. Saya yakin kalian pasti punya peluang besar ketika kalian bisa melakukan kemampuan IT ini. Kurang lebih seperti ini. Mungkin itu saja dari saya selaku perwakilan dosen untuk menyampaikan apa yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ucapkan terima kasih kepada Bapak Iman Sanjaya selaku perwakilan daripada dosen STTI SUNI Sugema. Untuk selanjutnya, alhamdulillah yang kita tunggu-tunggu adalah kuliah umum ya, yang akan dibawakan oleh Bapak Hendro Iwan Pradipto ya. Jadi beliau adalah salah satu praktisi ya, praktisi di dunia industri ya. Jadi banyak pengalamannya beliau nih. Ada di industri manufaktur, ada industri retail dan juga ada industri telekomunikasi ya. Nah, beliau juga Pak Hendro ini adalah salah satu daripada Head of HR Department ya di PT BMJ dan juga beliau adalah salah satu kandidat doktor ilmu ekonomi ya. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dengan adanya beliau ini beliau ini kita bisa mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat ya, khususnya untuk di dunia kerja ya. Silakan kita panggil dulu Pak Hendro. Pak Hendro. Ya, selamat siang Pak Il. Selamat siang Pak Hendro. Alhamdulillah ini Pak Hendro udah hadir di tengah-tengah kita ya. Selamat siang Pak Hendro. Gimana kabarnya Pak Hendro? Ya, Pak Hendi, alhamdulillah baik. Selamat siang semua, Pak Ilham, Pak Ridwan dan Pak Iman. Adik-adik semua. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ya. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Senang nih saya ada di antara adik-adik mulai dari Papua, terus kemudian ada dari dari Bima ya. Ada dari Tasik dan Karawang. Siang juga Pak. Luar biasa ini. Ini salah satu bukti yang namanya teknologi informatika itu menghilangkan batas-batas jarak dan waktu. Kalau di Papua mungkin sekarang sudah 1:30, kami di Karawang baru 11:30 ini. Gimana Pak? Ada NTT. NTT berarti sekarang jam 1:30 ya? Pak Hendi, gimana? Saya mulai langsung atau? Boleh, silakan langsung saja Pak dengan materinya yang akan dibawakan oleh Pak Hendro Pak. Silakan. Untuk seluruh mahasiswa mohon untuk di mute ya. Mohon untuk suaranya di mute semuanya. Untuk seluruh mahasiswa silakan. Dimulai dari sekarang tolong di mute suaranya. Kita fokus kepada Bapak Hendro ya untuk menyampaikan beberapa materi yang akan disampaikan nanti ya. Silakan Pak Hendro. Baik, terima kasih. Ya, izin ya, saya di sini mau sharing sebetulnya, bukan bukan mau mengajarkan sesuatu ilmu. Nanti adik-adik dapat ilmunya jauh lebih banyak lagi nanti daripada dosen-dosen yang ada di STTI SUNI Sugema. Ya, oke. Jadi
apa yang mau saya sampaikan, ya, ini adalah praktikal saya sejak tahun sejak tahun 98 saya berkarir sampai dengan sekarang. Ya, saya pernah di Putri, ya. Saya mau mulai bercerita gini, ya. Ini kalau tadi Pak Iman sudah menjelaskan panjang lebar terkait dengan karir seorang IT, ya, atau sistem informatika. Saya S1 itu sebetulnya ambil 2 jurusan. Waktu pertama kali jurusan yang saya ambil itu adalah teknik mesin. Ya. Kenapa saya ambil teknik mesin? Karena saya pikir kalau nanti selesai dari teknik mesin, kayaknya saya jago ngotak-ngatik mesin mobil, terus kemudian nanti bisa jadi kepala bengkel yang hebat gitu ya. Ternyata setelah saya masuk teknik mesin, itu jauh sekali dari apa yang saya bayangkan terkait dengan saya mau jadi apa nantinya gitu. Nah, karena sudah mulai masuk ke satu yang sangat membuat saya frustasi. Frustasinya tuh gini, saya lupa waktu itu pelajarannya mekanika teknik apa teknik mekanik itu saya lupa ya. Tapi ujiannya itu cuma 1 soal. Ya. Soalnya dibuatkannya itu adalah saya harus menghitung setiap baut. Ada satu menara ya, menara kayak menara Eiffel. Kemudian ditentukan tingginya, terus kemudian ditentukan konstruksinya, lalu saya harus disuruh menghitung momentum setiap baut yang ada di dalam menara tersebut. Teman-teman yang jago-jago semua itu, ya, mereka mulai kerjakan dari jam 8 baru keluar dari ruangan jam 12 siang, 4 jam mereka lakukan. Sementara saya sendiri sampai jam 4 sore nggak keluar-keluar, ya karena saya pusing. Nah, apa yang saya alami ini sebetulnya lebih ke arah yang saya bayangkan terkait dengan masa depan dengan yang saya alami pada saat ini nggak connect gitu. Makanya saya jadinya stres. Kenapa? Saya kepengen jalur yang sangat cepat. Udah deh, nggak usah ngitung-ngitung begini. Udah aja segala sesuatu yang sifatnya praktikal yang saya mau. Tapi ternyata nggak bisa begitu, ya. S1 atau sarjana itu tidak bicara tentang sesuatu yang sifatnya jalur cepat. Ya, S1 sarjana itu bicaranya adalah hal-hal yang sifatnya fundamental. Gitu. Di tengah kegalauan saya terkait dengan jurusan yang saya sudah pilih, kemudian saya memutuskan untuk mencoba jurusan baru. Kenapa ini saya coba? Karena ada teman-teman saya itu yang akhirnya mengambil satu jurusan yang cukup langka, ya, namanya teknik geologi. Di angkatan saya itu waktu tahun 90, itu teknik geologi cuma 23 orang per angkatan loh ya, bukan per kelas. Dan di Jakarta, teknik geologi itu cuma ada 2 kampus, Trisakti dan UPN. Nah, ini benar-benar langka ini lulusannya. Nah, tapi di sini saya justru mendapatkan hal-hal baru yang menurut saya cukup menarik, sehingga saya melakukan atau kuliah itu dengan senang hati. Nah, ini dia nih. Artinya apa? Kalau adik-adik ini sekolah tanpa senang hati, apapun yang masuk itu akan menjadi sulit. Nah, saya dapat pelajaran dari situ. Oke. Nah, setelah lulus dari kedua jurusan tersebut ya, teknik mesin dan teknik geologi, tahun 97 saya mulai mencari pekerjaan. Nah, pada saat saya mencari pekerjaan ya, karena saya pikir wah kalau saya di geologi keren nih, lulusannya bisa menjadi kerja di tambang. Kalau kerja di tambang itu gajinya bukan ya dolar waktu itu kan. Wah, senang banget gitu. Ini pasti bisa ngumpulin duit cukup banyak. Tetapi ternyata nggak semudah itu. Ya, cari-cari kerjaan pada saat saya mengelamar di perusahaan-perusahaan tambang, mereka selalu mintanya orang-orang yang berpengalaman. Fresh graduate itu sama sekali nggak dilihat sama mereka. Nah, ini buat saya menjadi sesuatu yang frustasi. Nah, tetapi pada saat saya kuliah, ya ada hal yang membuat menurut saya ini sesuatu yang sangat menjadi modal saya untuk pertama kali saya bisa mendapatkan pekerjaan. Ya. Jadi ceritanya begini.
Saya itu kuliah di Jakarta itu sebetulnya sebagai pendatang karena orang tua saya ada di Sumatera waktu itu. Nah, selama kuliah sampai dengan akhirnya saya harus menyusun skripsi, teman-teman itu sudah mulai menggunakan yang namanya komputer untuk melakukan atau untuk membuat skripsi atau menyusun skripsi. Ya, mereka sangat mudah. Kenapa? Kuliah geologi itu pada saat menyusun skripsi banyak gambar-gambar yang harus dimasukkan ke dalam skripsi tersebut. Terus kemudian juga ada gambar-gambar tentang peta-peta wilayah yang memang juga harus dimasukkan, di mana peta wilayah tersebut bukan dikopi tetapi dibuat langsung oleh mereka. Nah, saya kesulitan ya karena saya nggak punya komputer pada waktu itu. Dan pada saat saya minta ke orang tua, ditanya, kamu butuh komputer buat apa? Gitu. Saya butuh komputer ini buat bikin skripsi, Pak. Saya bilang gitu kan. Oke, bikin skripsi butuh komputer itu buat apa? Salah jawab saya. Saya bilang untuk ngetik. Terus tidak lama kemudian orang tua saya bilang, oke, tunggu saja ya, minggu depan insya Allah paketnya datang ke Jakarta. Wah, saya senang sekali waktu itu. Setelah ditunggu-tunggu, seminggu kemudian datang tuh paket dan kemudian saya buka, ya salam, yang keluar adalah mesin tik bukan komputer. Di situ saya sudah mulai stres ya. Tetapi ada teman saya yang akhirnya menghibur dengan cara begini, udah nggak usah stres ya, kita coba solusikan. Solusinya bagaimana? Kebetulan teman saya ini punya kompetensi yang menurut saya ini menjadi langkah baik buat saya ditularkan kompetensinya, yaitu adalah merakit komputer. Wah, sederhana sekali kok, cuma merakit komputer yang akhirnya dari uang jajan saya itu saya bisa sisihkan ya selama beberapa bulan, yang akhirnya jadi sebuah komputer yang dirakit gitu. Saya mengalami sendiri merakitnya, jadi bukan dirakitkan, dia yang mengajar. Nah, singkat cerita, kemampuan atau ilmu yang saya dapat dari teman saya tentang merakit komputer tersebut itu ternyata menjadi modal awal saya untuk bekerja. Ya, akhirnya setelah cari sana sini pekerjaan yang tadinya saya pikir idealnya menjadi seorang tambang atau di perminyakan, ternyata ya justru yang menerima saya pertama kali itu adalah perusahaan internet yang namanya Indo Internet. Ya, di mana membutuhkan technical support terkait dengan PC customer yang tahun segitu untuk connect ke internet itu, waduh itu masih jarang sekali ya. Dulu menggunakan modemnya itu 144,4 kbps ya, cuma 14 kilobyte per second, terus kemudian instalasinya juga membutuhkan effort gitu. Nah, alhamdulillah dengan kemampuan saya akhirnya mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, apa yang mau saya sampaikan? Yang saya mau sampaikan itu sebenarnya begini. Kuliah itu membentuk kita cara berpikir kita secara logis, betul yang seperti dikatakan Pak Iman. Ya, tetapi yang namanya rezeki itu semua sudah diatur oleh yang di atas. Oke. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang kita harus lakukan adalah jangan membatasi diri, buka diri. Caranya bagaimana? Yuk, kita mulai masuk aja ke materinya ya. Oke. Kalau kelihatan ya di depan ini, suara saya masih cukup jelas ya. Kalau ada masalah tolong disampaikan segera biar saya bisa perbaiki. Cukup jelas ya. Oke. Cukup jelas. Kalau kita lihat di sini ini ada tahap-tahap revolusi industri yang mulai dari tahun 1800 sampai dengan saat ini itu ada 4 tahapan revolusi industri yang sudah kita lalui ya. Industri 1.0, 2.0, 3.0 dan sampai sekarang adalah 4.0. Baik. Nah, kalau di 1.0 dan 2.0 saya pikir kita tidak perlu kita bahas di situ. Yang perlu kita bahas adalah di 3.0 dan 4.0 ya. Banyak teman-teman itu mengatakan bahwa kalau kita ada di 4.0 itu artinya kita sudah melakukan segala sesuatu dengan hal-hal yang sifatnya robotik. Keliru ya. Robotik itu keluarnya adalah di 3.0. Oke, kenapa demikian? Robotik itu muncul pada saat terjadinya proses-proses pengkodingan dengan logika. Makanya robot-robot muncul pada era-era itu. Oke.
Oke, jadi teman-teman yang ada di programmer, kalau misalnya merasa bahwa logiknya itu baru dipergunakan nanti di 4.0, itu sebenarnya sudah duluan, sudah pada saat 3.0 itu sudah dilakukan. Loh, lalu apa dong bedanya di 4.0? 4.0 ini jauh lebih kolaboratif. Maksudnya bagaimana? Kalau dulu bicara tentang robotik, bicara tentang programming, kita bicara tentang skup-skup kecil. Perusahaan-perusahaan tertentu mengandalkan kemampuan-kemampuan tertentu dari robot-robot ini. Kurang jelas ya? Putus-putus atau terlalu kecil suaranya? Seharusnya jelas, Pak. Mungkin sinyalnya mahasiswa. Jelas, Pak. Mungkin yang lain sinyalnya kurang baik. Sinyalnya kurang baik. Sinyal saya yang kurang baik? Sinyal mahasiswa. Sinyal itu mahasiswa. Oh, Pak, oke. Baik, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, kemudian di 4.0 yang tadi saya bilang kolaborasinya menjadi lebih luas, itu karena terkoneksi satu sama lain. Oleh sebab itu, 4.0 sebetulnya lebih pas kalau kita bilang adalah Internet of Things, di mana zaman ini semua hal terkait dengan apapun teknologinya itu sudah menyambung atau connect dengan internet, gitu ya. Sehingga apa? Apapun yang ada di muka bumi ini, informasi menjadi sangat penting. Oke, informasi seperti apa? Semua informasi menjadi sangat penting. Oleh sebab itu, harus hati-hati adalah kita sebagai pengguna atau pemanfaat dari informasi tersebut. Maksudnya bagaimana? Karena teknologi tidak bisa menyaring informasi. Yang bisa menyaring informasi itu adalah brain, adalah otak kita, hati kita. Bagaimana caranya kita tidak termakan yang namanya hoax? Bagaimana kita tidak salah mengambil informasi, akhirnya salah dalam mengambil keputusan. Ya, itu 4.0 sebetulnya. Oleh sebab itu, kalau nanti saya di slide selanjutnya, ya, nih, Internet of Things ini jadi sangat merubah kondisi ekonomi dunia saat ini. Ya, contohnya gimana? Kalau apa yang kita lakukan sekarang dengan Zoom, ini bayangin, nggak usah lama-lama deh, 2 tahun yang lalu nggak kepikir tuh bisa kuliah di rumah gitu ya, nggak kepikir kita bagaimana kita bisa kuliah bareng-bareng dengan teman-teman yang ada di Papua, dengan teman-teman yang ada di Bima gitu. Ya Pak? Oke, lanjut ya. Ini karena apa sebetulnya? Teknologinya kah atau karena internetnya? Kalau teknologinya sudah mulai beberapa tahun lalu kok ya. 3.0 itu sudah mulai adanya jaringan, tadi Pak Iman sudah sampaikan terkait dengan network engineer ya. Itu semua dilakukan adalah supaya satu arsitek atau infrastruktur hub yang saling terhubung satu sama lain. Tetapi setiap hub-hub tersebut belum terhubung secara global. Dengan adanya internet, semua hub tersebut terhubung secara global. Artinya, ini sangat memungkinkan kita untuk berkolaborasi secara lebih luas. Ya. E-government, dulu tuh kita nggak kebayang gimana caranya kita bayar pajak secara online, nggak harus ke bank. Ya. Sekarang, dengan gampangnya, kita mau bayar pajak, kita mau melakukan transaksi, e-government itu sudah menyiapkan hal tersebut. Ya, nah, mungkin yang paling akrab dengan adik-adik itu adalah marketplace kali ya, yang suka belanja online, ada Tokopedia, Bukalapak, Shopee, terus apalagi tuh. Nah, bayangkan ya, kalau seandainya teknologinya sudah ada, tapi internetnya nggak ada, ya artinya apa? Tetap kalian harus melakukan secara fisik, datang ke toko tersebut, terus kemudian dilakukan transaksinya secara online di toko tersebut. Itu kan akhirnya juga tidak membawa sesuatu yang berbeda. Nah, karena adanya internet, apapun yang kita lakukan itu cukup dari rumah. Itu pun yang lainnya ya. Apa sih sekarang yang tidak bisa di-connect dengan HP? Semua sudah bisa. Smart appliances, everything's connected to the devices. Ya, artinya sekarang satu sama lain terkonek berkat adanya internet tersebut. Oke. Sebetulnya apa yang mau sampaikan kok sampai ke arah situ? Karena begini ya, dengan adanya internet tersebut ya, dengan adanya kalau orang bilang itu new normal, kalau saya sih lebih suka
saya sampaikan sebagai next normal sebetulnya. Kenapa? Karena kalau di 3.0 itu banyak pekerjaan yang digantikan oleh robotik, maka di 4.0 banyak pekerjaan-pekerjaan itu sebetulnya yang bisa dilakukan dari rumah. Hanya saja kalau adik-adik sekarang mendengar ya, yang sedang didorong oleh pemerintah itu namanya ekonomi kreatif. Kenapa demikian? Karena kita bisa melakukan apapun secara ekonomis itu dari rumah, gitu. Berkat apa? Berkat tadi yang namanya internet. So, maksudnya di sini bagaimana? Bayangkan ya, betapa terbuka peluangnya bagi kawan-kawan yang sekarang ini ada di industri atau ada di NAT untuk mendalami terkait dengan informasi teknologi, ya. Dengan luasnya koneksi secara internet, maka data yang akan dihasilkan dari internet itu sangat luas sekali. Nah, ini dibutuhkan orang-orang yang memang mampu menganalisa atau mengadop sesuatu yang sifatnya informasi itu secara wise dan bijaksana. Oke. Nah, peluang kedepannya itu sebetulnya ya, era digitalisasi ini itu menimbulkan pekerjaan-pekerjaan baru yang sifatnya dulu kita tidak pernah tahu. Ya, kalau tadi Pak Ilham banyak bercerita tentang pekerjaan-pekerjaan tentang IT. Saya mungkin bisa tambahkan begini. Dulu tempat saya ya, tahun 2015 di BMJ, saya punya tim untuk mengelola penggajian karyawan itu 3 orang. Terus saya mempunyai tim terkait dengan pengelolaan absensi itu 3 orang. Itu ada 6 orang. Okay. Saat ini untuk penggajian saya cuma 1 orang dan untuk absen saya cuma 1 orang. Oke, yang tadinya 2 fungsi tersebut dijalankan oleh 6 orang sekarang hanya perlu 2 orang. Oke, tapi bukan berarti terus kemudian tim saya yang tadinya 6 menjadi 2, tidak. Yang tadinya 6 sekarang menjadi 5. Kenapa demikian? Selebihnya untuk penggajian saya melakukan meng-hire itu apa ya? Merekrut 2 orang ya dari lulusan IT untuk melakukan manage terkait dengan sistem yang kita punya. Gitu. Yang di absensi bagaimana? Sama. Saya akhirnya hire 2 orang dari background IT yang mereka melakukan kalau tadi istilahnya di tempatnya Pak Iman itu adalah DevOps ya, Development Operation. Kalau tempat saya itu betul-betul orang yang memastikan bahwa sistem itu akan selalu on, tidak ada masalah. Kemudian kalau ada masalah, mereka sudah siap dengan skenario redundancy, gitu. Ya, artinya apa? Bahkan di tempat saya di Departemen HR atau Human Resource, saya nggak butuh banyak orang hukum, saya nggak butuh banyak orang psikologi, saya nggak butuh banyak orang administrasi. Justru yang saya butuhkan banyak itu adalah orang-orang dari bagian IT. Kenapa? Semua pekerjaan-pekerjaan sifatnya itu adalah administratif sudah digantikan semua oleh sistem. Tapi yang saya perlukan itu adalah sistem ini nggak boleh down, sistem ini mesti established, sistem ini mesti berjalan sesuai dengan kebutuhan yang sifatnya continuous, gitu. Mereka lah orang-orang yang di belakang kesuksesan daripada administrasi di tempat saya, gitu, ya. Artinya apa? Kehilangan pekerjaan masa lalu bukan berarti tidak meng-create pekerjaan masa depan, gitu. Nah, adik-adik yang memang sudah masuk di dalam dunia TI maupun dunia MI itu sudah menurut saya adalah sebuah peluang yang sebetulnya kompetensi yang dibutuhkan pada masa mendatang. Gitu. Ya, kalau kita lihat ya, industri itu semua sudah mulai berubah. Berubahnya itu adalah terutama dari sisi aset, ya, terutama dari sisi aset. Kalau kita lihat ya, dulu yang namanya kalau kita ke mall itu banyak yang namanya Matahari, ya, terus kemudian ada yang sekarang sudah tutup itu. Beberapa supermarket besar ya, akhirnya mereka hilang dari dunia industri. Kenapa? Kalah mereka dengan marketplace online yang saat ini ada. Ya, kenapa mereka bisa kalah? Karena modalnya terlalu besar.
Ya mereka harus bayar pajak dari sisi fisik bangunan, terus mereka juga harus membeli barang-barang dari pihak vendor, dan akhirnya mereka juga antara toko dengan gudang menjadi satu gitu ya. Berbeda dengan yang sekarang yang dilakukan oleh Bukalapak, Tokopedia, terus kemudian Lazada, Shopee dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, apakah mereka punya toko secara fisik? Tidak. Apakah mereka punya barang-barang tersebut yang mereka beli terus kemudian mereka simpan di gudang mereka? Tidak. Lalu apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan itu adalah mereka menyediakan komunitas. Ya, komunitas yang sifatnya itu adalah sebagai penjual dan komunitas yang sifatnya itu adalah sebagai pembeli. Oke. Kan penjual itu banyak ada di mana-mana. Gimana caranya ngumpulin? Itulah kehebatan mereka pada saat mereka mendesain sebuah sistem. Nah, sistem ini dibangun oleh orang-orang yang memang berkolaborasi. Apa saja di dalamnya? Yang tadi dibilang ada project manajernya, ada analisnya, ada programmernya, ya, ada DevOps-nya dan lain sebagainya. Oke. Nah, tetapi di balik itu semua, yang lebih penting lagi itu adalah kesiapan dari si pembeli. Kalau pembelinya itu ternyata tidak melek terhadap teknologi, si penjualnya sudah punya platform yang cukup baik, apakah terjadi transaksi? Tidak. So apa yang dilihat sama si Bukalapak, Tokopedia dan lain sebagainya? Mereka mendorong dengan cara-cara yang sifatnya itu adalah promo-promo yang akhirnya merasakan bahwa, kalau kita belanja di situs online begini jauh lebih murah ya. Itu yang mereka lakukan. Sehingga mau nggak mau yang namanya pembeli itu belajar terkait dengan penggunaan aplikasi entah itu Bukalapak, Tokopedia, Lazada dan lain sebagainya. Oke, itu yang didorong. Sehingga kemampuan pembeli dalam menggunakan teknologi pun itu menjadi meningkat, gitu. Ya, sama seperti perusahaan-perusahaan konvensional transportasi. Bluebird, siapa dulu yang nggak kenal dengan Bluebird, perusahaan taksi terbesar di Indonesia dengan aset yang luar biasa. Oke. Kemudian ada ojek-ojek pangkalan ya, yang dulu modal mereka itu betul-betul secara fisik. Coba sekarang kita perhatikan Gojek, Grab, Uber dan lain sebagainya. Pertanyaannya, adakah perusahaan-perusahaan tersebut mempunyai mobil kendaraan sendiri? Tidak punya. Ya, yang mereka lakukan apa? Persis yang dilakukan oleh Bukalapak, Tokopedia dan lain-lain sebagainya. Ya, mereka menyediakan platform, kemudian mereka merekrut, mendekatkan diri dengan komunitas, ya, terus mereka juga memberikan pelayanan-pelayanan yang sifatnya memudahkan pelanggan. Orang Indonesia itu paling senang dilayani kok, gampang sekali kalau mengambil hati mereka. Kalau kita layani dengan baik, memudahkan mereka, itu pasti nanti akan lari ke kita, gitu ya. Nah itu yang dilihat oleh pebisnis itu. Terus kemudian kalau dulu ya perusahaan Bluebird yang mereka rekrut kebanyakan siapa? Driver, ya, tukang bengkel, terus kemudian apa lagi? Tukang cuci, tukang bersih dan lain-lain sebagainya. Nah, bagaimana dengan perusahaan-perusahaan yang Gojek, Grab, Uber dan lain-lain? Apakah mereka sama merekrut hal-hal orang-orang tersebut? Enggak. Mereka merekrut tadi ada project manajernya, analisnya, ya, terus kemudian ada programmer. Jadi profesi baru yang terkait dengan security cyber, di mana tugasnya mereka itu adalah selalu menjaga bagaimana supaya tidak ada orang-orang asing yang masuk ke dalam sistem mereka. Ya. Oke. Nah, kalau kita lihat ke depan, ya, semakin lama, ya, generasi kita itu akan lebih banyak dikuasai oleh milenial, Gen Z, dan Gen Y. Ya, maksudnya apa ini? Maksudnya adalah generasi-generasi tersebut adalah generasi-generasi yang sebetulnya sudah independen. Mereka lahir, mereka sudah dikenalkan dengan YouTube, mereka sudah dikenalkan dengan teknologi, gitu. Anak-anak sekarang, coba lihat ya, kalau mereka nangis, bukan
bukan dikasih susu, dikasihnya handphone, suruh lihat, suruh main gitu. Ini sebetulnya dari kecil mereka memang sudah dirangsang dengan hal-hal yang sifatnya itu teknologi. Tapi di balik teknologi itu semua yang mereka kalau kita masih kecil kita sebagai pengguna ya, tapi pada saat kita nanti sudah mulai bisa berpikir, terus kemudian mencari tahu ini bagaimana cara kerjanya, mungkin kita nanti akan masuk lebih dalam lagi ke arah pengen tahu sebetulnya ini bisa jalan karena apa sih? Kok program ini bagus sekali, gimana sih caranya? Ya lebih ke situ sih sebenarnya. Nah, saya akan memberikan semacam tips ya menghadapi kedepannya itu seperti apa terkait dengan literasi, terkait dengan transformasi digital. Ya, kalau kita bicara literasi, sebetulnya ini lebih ke arah bagaimana caranya kita bisa memahami konten yang ada di dalam internet atau informasi yang ada di global ini. Tidak salah kita dalam memilih dan memilah. Ya, oleh sebab itu ada dua hal yang harus kita lengkapi. Pertama dulu adalah mindset, karena mindset inilah yang sebetulnya membawa kita ke arah yang lebih positif atau ke arah yang lebih tidak positif gitu ya. Nah, jadi kalau tadi dibilang itu adalah baik itu pilihan dan tidak baik itu adalah juga pilihan. Itu tergantung dari mindset sebetulnya ya. Kemudian yang kedua saya akan sharing tentang strategi apa yang kita siapkan sebagai individu ya. Strategi apa yang kita siapkan sebagai individu supaya kita bisa masuk ke dunia yang sebetulnya ke depan itu sudah sangat dikuasai oleh informasi. Oke, pertama ya, mindsetnya adalah nggak ada yang bisa nolong kita selain diri kita sendiri. Maksudnya bagaimana? Ke depan itu seperti apa? Itu kita nggak ada yang tahu. So apa yang mesti kita lakukan? Persiapkan diri kita sendiri. Bagaimana cara mempersiapkannya? Coba lihat di depan itu sesuatu yang sifatnya itu tergambarkan dengan jelas yang kita belum bisa grab, yang bisa kita ambil, yang belum bisa kita kuasai. Karena itu modal yang nanti akan kalian pakai untuk menghadapi masa depan. Ya, kalau yang baru masuk kuliah saat ini itu masih sangat muda, mungkin usia masih sekitar 20-an ke bawah ya. Berarti masih panjang sekali. Sementara secara ramalan di tahun 2030 itu artinya sekitar 9 tahun lagi ya. Segala sesuatu yang terkait dengan teknologi itu sudah connect dengan internet dan tidak lagi 100% dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena ada artificial intelligence yang sudah berkembang pada saat itu. So bersiap-siap dengan hal itu ya. Oleh sebab itu mindset yang pertama, tolong diri Anda sendiri. Ya, jangan berharap orang lain yang akan bantu. Ya, dengan kalian mempersiapkan diri dengan teknologi informasi atau dengan manajemen informasi, ini sebetulnya adalah salah satu persiapan kalian untuk mendorong diri kalian nanti di masa depan. Oke. Yang kedua, nggak pernah ada tuh yang namanya kapten kapal handal berlayarnya itu di arus yang tenang, nggak pernah ada. So, apa yang terjadi dengan kita sekarang? Kok tiba-tiba yang tadinya 2 tahun lalu kita nggak pernah kenal yang namanya Zoom meeting, nggak pernah tahu yang namanya, ternyata koneksi internet kita harus beli kuota yang cukup banyak karena segala apapun kita lakukan sekarang dari rumah membutuhkan koneksi internet. Ya, hal-hal seperti itu ya yang membuat kita itu sebetulnya akan menjadi lebih siap dengan hari-hari yang akan datang. Gitu. Sudah perusahaan-perusahaan besar sebetulnya mereka dulu betul-betul menerapkan yang namanya kerja dari perusahaan terus kemudian masuk jam 8 pulang jam 5 itu sangat menjadi sesuatu yang sifatnya itu mereka pertahankan. Tapi dengan adanya pandemi ini berpikirnya jadi sangat terbalik ya. Bayangkan kalau mereka itu tidak siap, apa yang terjadi? Banyak industri-industri yang sebetulnya tidak siap dengan hal seperti ini. Yang akhirnya mereka itu jatuh dan sangat membutuhkan pertolongan dari pihak luar. Nah, ini yang mau saya sampaikan adalah ya, situasi pandemi sekarang ini sebetulnya mengajarkan kita tentang masa depan. Inilah masa depan, gitu ya. Hanya saja infrastruktur yang sangat terbatas. Di kedepan hari infrastruktur akan menjadi sangat baik ya, dan kalian harus siap dengan sesuatu yang sifatnya sangat global karena informasi tanpa batas, gitu ya.
Lalu yang ketiga, mindset yang harus kita betul-betul benahi. Mempersiapkan diri itu betul sangat penting, tetapi jangan terobsesi. Ya, kalau selalu harus berpikir menjadi pemenang, kalian berfokus cuma satu titik. Padahal untuk bisa menguasai masa depan, kompetensinya harus multi. Ya, saya garis bawahi, kompetensinya harus multi. Kenapa harus multi? Tadi yang saya bilang, ya, saya punya tim yang dulunya itu untuk payroll itu saya butuh 3 orang, sekarang saya payroll cuma butuh 1 orang, tetapi dibantu 2 orang IT. Ya, artinya apa? Satu saat orang-orang yang dari IT tersebut lama-lama akan memahami proses payroll, sehingga akhirnya selain memang dia punya background di IT, satu saat dia juga punya kompetensi di bidang penggajian. Yang satu saat nanti justru dia yang akan bisa menjalankan fungsi dari payroll tersebut, gitu ya. Artinya apa? Jangan fokus pada satu titik. Ya, pemenang itu bukan berarti yang duluan, tidak. Tapi pemenang itu sesuatu yang bisa kita lakukan lebih baik dari yang pernah kita lakukan. Itu sudah menjadi sebuah pemenang. Gitu. Itu ada mindset. 3 mindset tersebut yang menurut saya sebagai landasan kita untuk bisa menghadapi di masa depan. Oke, strateginya gimana? Ini yang mesti kita siapkan. Strateginya itu adalah, kalau saya bilang strategi pertama namanya smarter, better, dan faster. Harus lebih smart, harus lebih baik, dan harus lebih cepat. Kalau harus lebih smart, maka apa yang harus Anda lakukan itu adalah belajar itu di masa depan, bukan lagi belajar secara konvensional. Belajar di masa depan itu yang disebut dengan adaptive learning. Maksudnya adaptive learning itu apa? ATM. ATM itu apa? Amati, tiru, modifikasi. Ya, jadi dengan banyaknya informasi yang ada di internet itu sebetulnya bisa membuka wawasan, kemudian bisa membuka peluang sehingga kita bisa belajar lebih baik. Oke? Nah, kalau kita bicara faster, nggak mungkin kita kalau tidak dibantu teknologi. Segala sesuatu yang mau lebih cepat, bantuannya adalah teknologinya. Oke? Apa yang kita lakukan? Lincah dan beradaptasi. Adaptasi sama apa? Adaptasi dengan yang namanya masa. Masa yang saat ini, masa yang akan datang, dan masa yang nanti seperti apa. Oke. Lincah karena apa? Karena kalau kalian terlambat, orang lain yang akan duluan masuk. Gitu. Ya. Kemudian informasi, akses data, akses informasi sebanyak-banyaknya. Tapi please dianalisa. Analisanya menggunakan literasi digital. Kenapa? Karena kalau kalian tidak menggunakan literasi digital, maka yang kalian serap itu adalah sampah. Ya, kalau kalian yang serapkan sampah, maka outputnya itu juga tidak akan menjadi lebih baik. Oke. Kemudian, kenapa saya menggunakan bahasa Inggris? Karena bahasa itu menjadi sangat global. Orang IT bahasanya adalah bahasa pemrograman, terus kemudian orang bisnis bahasanya adalah bahasa Inggris. So, apa yang harus kalian lakukan? Semua ini terkait dengan globalisasi. Ya, yang saat ini sedang paling banyak digunakan memang bahasa Inggris, tetapi ke depan kita nggak tahu. Entah itu bahasa Cina, entah itu bahasa Rusia atau bahasa apa, saya nggak tahu. Ya, buktinya aja sekarang rupiah sudah bisa dibelanjakan di luar negeri, sudah nggak perlu lagi pakai dolar. Ya, berkat si Menteri Keuangan kita tuh. Nah, yang terakhir di strategi pertama kita bicaranya tentang collaboration di antar network. Maksudnya gimana? Maksudnya gini loh. Kalau kita itu mau maju, lingkaran kita itu jangan kecil, lingkaran kita itu harus besar ya. Caranya lingkaran kita itu besar bagaimana? Ya tidak boleh kita hanya berada di satu lingkungan. Itu teman-teman yang ada di STTI, kenapa kok sekarang ini ada yang namanya kampus Merdeka? Salah satunya adalah kalian bisa masuk ke kampus yang lain. Tujuannya apa? Memperbesar network, luaskan network Anda supaya orang tahu Anda itu siapa dan Anda itu bagaimana. Ya, itu yang akhirnya akan membawa personal brand Anda itu menjadi lebih baik. Strategi kedua terkait dengan tidak ada yang nggak mungkin. Kenapa? Karena yang tidak mungkin itu masa lalu. Bayangin ya tahun 80-an nggak kebayang tuh. Gimana ya caranya orang nelpon tanpa kabel? Nggak kebayang. Atau sebelumnya lagi orang nggak akan kebayang gimana caranya ya kita bisa bertransport tapi lewat langit.
Tapi sekarang semua itu dimungkinkan. Zaman dulu nggak mungkin, kenapa? Punya keterbatasan. Ke depan itu seperti itu. Yang sekarang tidak mungkin, ke depan itu bisa jadi sebuah kemungkinan. Oke, tuh bersiap diri ya. Curiosity atau kok kita penasaran tentang sesuatu itu penting. Itu yang akan mendorong kita menjadi orang yang mau tahu, ya. Tapi bukan kepo. Ya, keponya lebih ke arah positif gitu. Nah, kemudian juga kalau kita sudah mau tahu, terus kemudian kita lihat kok ini seperti apa ya? Seperti sebuah network yang cukup luas. Bagaimana saya cara melakukan ini untuk bisa memahaminya? Itu disebut dengan complex problem solving, ya. Karena problem-problem yang ada itu tidak hanya satu sisi, banyak sisi yang harus kita lihatkan. Latihanlah dengan complex problem solving. Lihat dari beberapa sudut, lihat dari sesuatu yang sifatnya itu tidak terjangkau oleh kita, ya, dengan cara lebih banyak kita untuk menggali informasi. Oke. Nah, yang ketiga menurut saya ini yang paling penting. Kenapa? Perusahaan, kalau kalian mau mencari pekerjaan, ya, yang dicari oleh perusahaan itu adalah bukan orang-orang yang jago di teknikalnya saja, ya. Kenapa? Karena perusahaan itu mencari orang-orang yang mau berpikir tentang kemajuan perusahaan. Apa sih tandanya kemajuan perusahaan? Laba, untung, gitu ya. Kalau orang-orang yang hanya bicaranya, Pak, saya kan orang IT. Kalau Bapak mau IT Bapak jago atau Bapak hebat gitu ya, beli dong server yang paling mahal. Beli dong ini software yang paling canggih gitu. Akibatnya apa? Dana perusahaan tergerus, untungnya belum tentu. Nah, orang yang dicari adalah orang yang punya berpikir entrepreneur. Maksudnya bagaimana? Pak, investasi di program ini ya, seharga misalnya 300 juta, dalam waktu 3 tahun ke depan modal Bapak bisa kembali 10 kali lipat. Itu yang dicari. Artinya apa? Pada saat kita memberikan ide, itu bukan hanya ide-ide yang sophisticated, yang canggih, kemudian tapi tidak ada return-nya atau kembaliannya terhadap perusahaan. So, entrepreneurship menjadi sangat penting, ya. Strategi ketiga ini terkait dengan tadi yang saya bilang tentang adaptive learning. Ya, adaptive learning ini kita belajarnya itu bukan sekedar sesuatu yang sifatnya itu diberikan dari kampus, tapi kita lihat apa sih yang terjadi di sana sebetulnya. Nah, ini yang kita lakukan adalah 4C, ya. Pertama, critical thinking, berpikir kritis. Berpikir kritis ini bukan berarti kita mengkritik orang, bukan, ya. Berpikir kritis itu lebih ke arah kenapa demikian, mengapa harus yang itu, bagaimana itu bisa terjadi. Nah, itu yang disebut dengan berpikir kritis, ya, tetapi secara membangun, sehingga apa? Tidak ada hal-hal yang sifatnya itu negatif, ya, karena ini adalah kritik membangun, positif, feedback sebetulnya, gitu. Nah, kemudian creative thinking. Kalau bicara creative thinking ini lebih ke arah out of the box. Bagaimana kita lakukan sesuatu dengan tujuan yang sama tapi dengan cara yang berbeda. Ini yang disebut dengan kreatif, gitu ya. Kreatif apa? Kreatif itu harus menciptakan sesuatu yang baru? Tidak. Bisa saja dengan hal-hal yang lama yang kita modifikasi. Itu namanya kreatif, ya. Jadi, Pak, saya ini orangnya tidak terbiasa atau tidak punya bakat kreatif. No. Setiap manusia itu bisa melakukan hal-hal yang sifatnya kreatif asal diasah. Asal dilatih, gitu. Apakah dengan kemampuan rata-rata terus orang bisa kreatif? Sangat bisa. Karena kreatif itu bukan gift, bukan bawaan lahir, tapi kreatif itu adalah sesuatu yang sifatnya kebiasaan, gitu ya. Nah, yang kemudian yang C yang terakhir adalah komunikasi. Tujuan komunikasi apa? Biar orang lain tahu apa yang menjadi ide kita, biar orang lain ngerti sebetulnya apa yang menjadi pemikiran kita. Karena modal di depannya itu adalah tadi seperti Pak Iban sudah bilang, itu adalah logik. Ya, kalian adalah orang-orang yang bekerja di bidang IT. Ya, logika kalian itu adalah yang paling mahal sebetulnya. So, kalau kalian punya logik bagus, punya ide yang bagus, kreatifnya ada, critical thinkingnya jalan, kalian tidak komunikasi, percuma. Gitu ya, gak ada yang tahu. Gitu. Nah, setelah dikomunikasikan, jangan lupa berkolaborasi. Gitu ya, kolaborasi ini
sifatnya bukan bukan gotong royong, tetapi kolaborasi ini sifatnya adalah saling mengisi satu sama lain terkait dengan kelemahan. Itu yang disebut dengan kolaborasi. Oke? Ya, itu saja dari saya. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menginspirasi. Ya, ini sudah pas nih jamnya, sudah jam 12. Ya, mudah-mudahan menjadi lebih baik untuk diri kalian, dan buat yang baru masuk, selamat menikmati dunia perkuliahan dan selamat menikmati ilmu yang diberikan oleh dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Hendro yang telah memberikan ilmunya untuk kita semua terkait dengan fundamental ya. Sangat bagus sekali ya ilmunya untuk kita semua ini. Beliau juga tadi menyampaikan bahwasannya untuk situasi pandemi ini mengajarkan kita tentang masa depan ya, dan juga nanti di masa depan itu akan tersedia infrastruktur teknologi ya. Jadi kita itu sebagai mahasiswa juga harus bisa menjadi pelopor di masa depan. Yang selanjutnya mungkin yang telah disampaikan oleh beliau, salah satunya yang harus dibangun itu adalah Adalah mindset ya. Mindset atau cara berpikir kita. Nah itu tadi beliau sudah menjelaskan seperti itu ya dari Ando. Selanjutnya mungkin yang dibutuhkan nanti pada saat output kita lulus dari kuliah ya, lulus kuliah S1, yang dibutuhkan adalah salah satunya adalah kompetensi ya. Kompetensi harus multi ya. Jadi kita harus bisa bisa dalam berbagai bidang gitu ya, tidak hanya IT saja, tapi kita juga harus menguasai bidang lainnya. Untuk selanjutnya ya dari beliau juga tadi memaparkan bahwa kita juga harus bisa lincah ya di dalam mengambil peluang dan juga mudah untuk beradaptasi. Nah selanjutnya mungkin untuk ilmu terapan lainnya adalah kita juga harus menguasai bahasa ya, menguasai bahasa global yaitu bahasa Inggris. Karena apa? Karena bahasa pemrograman itu adalah bahasa Inggris ya. Ya mungkin itu salah satunya yang harus kita kuasai gitu ya. Ilmu terapan. Terus selanjutnya ya pemaparan dari Pak Hendro adalah dengan memperbanyak dengan memperbanyak relasi ya. Relasi ya. Mungkin ada mahasiswa juga kita dari sekarang harus mulai membangun yang namanya relasi ya. Mungkin itu saja ya, ada kesimpulan yang disampaikan dari beliau Pak Hendro. Barangkali ada yang ingin ditanyakan oleh seluruh mahasiswa. Silakan untuk perwakilannya untuk bertanya langsung, boleh. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Oke, kalau memang tidak ada, ini akan kita tutup saja ya. Ya, kalau memang tidak ada yang bertanya, kami tutup saja karena berhubung waktunya juga sudah selesai ya. Untuk kuliah hari ini, alhamdulillah, terima kasih kepada seluruh partisipan yang telah mengikuti. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Hendro selaku keynote speaker, dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Ilham Balanipa sebagai Ketua STTI Sunisegema. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Iman Sanjaya sebagai perwakilan dari dosen STTI Sunisegema. Mohon maaf Pak, dipotong Pak. Tadi kayaknya ada yang mau bertanya ya. Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Silakan kami kasih kesempatan untuk bertanya kepada Pak Hendro. Silakan. Atau ada yang mau disampaikan dari Prodi Teknik Informatika? Maaf Pak, saya ingin bertanya. Oh boleh, silakan. Dari Belgien aja. Oke, Belgien aja. Nanya, Pak, jika
sekilas perkembangan perkembangan informatika dan teknologi menggunakan robotik itu semakin banyak Pak ya. Maka yang kita lihat kan sekarang aja yang belum pesat udah banyak pengangguran Pak. Sedangkan nantinya jika banyaknya robotika penggunaan sebagai pabrik atau produksi lain, maka akan banyak pengangguran Pak. Nah, untuk menanggulangi yang namanya akulturasi pengangguran itu seperti apa Pak? Oke, baik Pak Hendro, silakan. Iya. Jawab pertanyaan dari mahasiswa kami. Baik. Waduh, ini pertanyaannya valid banget ya. Terima kasih. Bilgi ini dari mana? Kalau boleh saya tahu. Bilgi? Ya, halo. Bilgi ini dari mana? Kalau saya boleh. Ya, halo Pak. Dari mana? Itu kameranya. Halo Pak. Ya. Oke deh. Nyalakan kameranya, Bilgi. Ya udah nyala Pak ya. Oh, kameranya maaf. Iya. Halo Pak. Bilgi dari mana kalau boleh saya tahu? Saya dari ini Pak, Ponpes Nelohoir. Oke, baik. Iya. Jadi ini ya, terkait dengan apa yang tadi disampaikan oleh Bilgi itu sebetulnya valid ya. Saya punya data yang menyampaikan bahwa tingkat pengangguran di seluruh dunia ya itu memang sudah sangat mengkhawatirkan. Bukan di Indonesia saja, memang di seluruh dunia. Kenapa? Kalau kalian belajar tentang grand theory yang disebut dengan the survival of the fittest ya. Jadi gini, orang-orang yang bisa survive di masa mendatang memang adalah orang-orang yang cocok dengan masanya. Maksudnya bagaimana? Masa yang sekarang sedang terjadi ini adalah menuntut orang-orang yang punya dalam tanda petik kompetensi lebih daripada yang dimiliki oleh orang lain. Ya, artinya apa? Kalau kita coba lihat di masa pandemi ini, kenapa kok banyak yang akhirnya perusahaan mengurangi karyawannya? Itu karena dia merasa bahwa banyak kos-kos atau biaya-biaya yang memang harus dipotong. Oke, salah satunya adalah biaya orang. Oke, orang seperti apa yang dipotong? Orang yang dipotong itu adalah orang-orang yang mereturn, yang tadi saya bilang ya. Kalau kita investasi di satu orang, misalnya kita gaji 5 juta, maka dalam 1 bulan dia bisa memberikan kontribusi seberapa besar. Nah, itu yang menjadi pertimbangannya. Nah, yang dipertahankan yang mana? Yang dipertahankan itu yang justru akhirnya dia bisa memberikan kontribusi lebih kepada perusahaan. Oke. Konteksnya apa dengan pengangguran? Konteksnya adalah saat ini yang dibutuhkan dunia itu adalah orang-orang yang memang mempunyai jiwa entrepreneurship yang lebih baik. Artinya, apakah harus tergantung dengan perusahaan lain untuk bisa mendapatkan penghasilan? Tidak. Ya. Contoh yang paling simpel adalah dulu kita tidak pernah membayangkan ada orang bisa begitu kayanya hanya dari video yang mereka upload di YouTube, apa yang disebut dengan YouTuber. Ya. Nah, ini sebuah contoh di mana yang namanya kreativitas, terus kemudian kemampuan, ya, dengan mindset yang positif tadi, yang tadi saya bilang salah satunya adalah tidak ada orang lain yang bisa menolong diri kita selain diri kita sendiri, ya. Terus kemudian juga punya mindsetnya di mana adalah oke, kalau saya gagal di sini bukan berarti saya gagal di tempat lain. Ini yang disebut dengan winner tadi, ya. Dia bisa melakukan hal lebih baik, ya, dengan yang sebelumnya dia lakukan. Ya. Jadi syaratnya adalah 3 mindset tersebut kuasai dulu, gitu. Terus apakah apa yang sudah dipelajari di sekolah, pelajari di kampus itu menjadi obsolete atau tidak relevan lagi? Enggak, salah. Ya. Seperti saya bilang tadi, kampus itu sangat membuat seseorang itu menjadi berpikir secara logik, berpikir secara terstruktur. Ya, kalau bahasanya akademis ini mungkin adanya metodologi, terus kemudian bisa
merumuskan permasalahan, mungkin bahasanya gitu kali ya. Kalau saya melihatnya justru itu yang di-develop atau yang dikembangkan pendidik kepada mahasiswa. Terkait dengan ilmunya memang ada, tetapi adopted learning atau ilmu yang saat ini sedang berkembang itu nggak berhenti. So, ilmu yang diajarkan oleh dosen itu menjadi bekal untuk kita bisa memahami ilmu di depannya itu seperti apa. Jadi, bagaimana caranya kita menyelamatkan diri dari yang namanya tadi pengangguran, jadi winner. Ya, 3 mindset tersebut kuasai, ya, sehingga 3 strategi yang saya sampaikan jalankan. Insya Allah itu bisa membuat sesuatu atau kebaikan daripada kita terancam terkait dengan pengangguran. Itu sih saya. Jadi jangan berharap lebih dari pemerintah yang harus menyiapkan tenaga kerja, lapangan kerja, terus kemudian pemerintah yang harus menyediakan sarana dan prasarana, enggak seperti itu, ya. Kedepannya setiap individu yang harus menjadi pemenang. Mungkin cukup menjawab, Balki? Gimana, Dewi? Cukup ya? Terima kasih Pak, saya sudah paham dari pembahasan Bapak. Baik, terima kasih sekali ya. Ini pertanyaannya sangat bagus sekali Pak Hendro. Iya, valid. Dari mahasiswa lainnya ada yang ingin bertanya? Yuk. Ini peluang tuh. Jarang-jarang Pak Hendro ini diberikan seperti ini ya. Ya, silakan. Silakan mahasiswa lainnya, ada yang ingin bertanya lagi nggak? Kira-kira. Oke, mungkin sepertinya cukup Pak Hendro ya. Tidak ada pertanyaan lagi, Pak Hendro. Baik, ya. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih Pak Hendro. Sama-sama Pak Hedi. Ya, saya ucapkan banyak terima kasih untuk ilmunya. Mudah-mudahan ilmunya dari Pak Hendro ini bermanfaat untuk mahasiswa kami, khususnya untuk nanti mungkin untuk di masa yang akan datang. Terima kasih. Amin. Pak Hendro. Ya, oke. Selanjutnya dari bagian akademik mungkin ada yang ingin disampaikan Pak. Silakan Pak. Dari bagian akademik ada Bapak Abdul Halim ya. Barangkali ada yang ingin disampaikan mungkin sebelum penutupan. Oke. Ya, 5 menit ya. Boleh Pak, silakan Pak. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Tunas Informatika Indonesia Dr. Anus Sabarudin. Yang saya hormati Ketua STTI Solo Sugema Dr. Anus Ilham Balanipa. Yang saya hormati Pak Hendro dan seluruh mahasiswa STTI Solo Sugema. Sedikit ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan yang berhubungan dengan teknik perkuliahan dan sistem beasiswa KIP kuliah. Yang pertama, untuk saat ini karena belum ada regulasi resmi atau surat keputusan resmi dari pemerintah yang memperbolehkan seluruh perguruan tinggi untuk melakukan perkuliahan tatap muka. Untuk saat ini STTI Soni Sugema masih melaksanakan perkuliahan secara daring atau online. Ini berlaku untuk semua, baik yang semester 1, semester 3, dan semester 5. Oke, selanjutnya teknik perkuliahannya seperti apa? Untuk perkuliahan daring, kami sudah menyiapkan beberapa sistem di sini. Yang pertama, sistem e-learning. E-learning ini, jadi setiap dosen sudah menyiapkan sistem e-learning masing-masing sesuai dengan mata kuliah yang mereka ajarkan. Jadi tidak ada alasan lagi misalkan nanti yang bentrok dengan jadwal kerja dan lain sebagainya, bisa langsung komunikasi sama dosen karena kami perintahkan untuk merekam semua
kegiatan perkuliahan pada hari itu. Itu ya untuk sistem absensi dan lain sebagainya. Disilakan nanti komunikasikan pada dosen yang bersangkutan. Jadi sudah jelas ya. Jadi nggak ada masalah lagi untuk kegiatan perkuliahan yang secara daring ini. Yang selanjutnya masih banyak pertanyaan yang berhubungan dengan sistem beasiswa. Dari 1 pekan terakhir ini ada beberapa tuh pertanyaan dari mahasiswa maupun orang tua mengenai beasiswa ini. Seperti yang sudah kami terapkan sebelumnya, jadi ada beberapa proses yang harus kita lalui mengenai sistem beasiswa KIP ini. Yang pertama itu pendaftaran untuk mendapatkan nomor pendaftaran akun KIP kuliah. Jadi saya yakin dari sekian banyak yang sudah bergabung pada siang hari ini, walaupun ada beberapa yang belum mendapatkan KIP, atau mendaftarkan akun KIP-nya, karena ada beberapa masalah. Yang pertama itu mengenai NIK, terus tahun lulus, dan NISN ya. Oke, yang sudah kami calonkan di tahun ini sebanyak 700 orang, walaupun nanti ada beberapa yang tidak valid ya atau bermasalah dari sisi data, tapi tetap kami ikutkan kegiatan perkuliahan. Jadi nggak ada istilah lagi, Pak, saya nggak mendapatkan KIP, berarti saya nggak ikut kuliah. Kami tetap mengharuskan ikut perkuliahan. Itu ya. Mengenai jadwal dan kurikulum sudah saya share sebelumnya, dan silakan dicek di grup masing-masing. Dan saat ini saya lagi buatkan dulu Google Drive-nya, dan untuk grup di setiap masing-masing dosen. Karena besok sesuai dengan jadwal yang sudah kami sebarkan sebelumnya, akan segera dimulai perkuliahan online berlaku untuk seluruh semester 1, 3, dan 5 secara daring sesuai jadwal yang sudah saya sebarkan ya. Oke, mungkin ada pertanyaan baik melalui sistem perkuliahan maupun KIP kuliah. Disilakan. Assalamualaikum. Mungkin ada yang bertanya, silakan. Pak, saya mau bertanya. Boleh, silakan sebutkan nama ya. Pak. Ayo, Pak. Ya, baik. Perkenalkan, nama saya Sony, saya asal dari Karawang. Saya mau bertanya, Pak, tentang kuliah itu 100% udah dipastikan. Terima kasih. Coba diulangi, kurang jelas. Baik, tentang proses KIP kuliah, udah dipastikan lulus 100% atau masih ada tahapan gagalnya untuk mendapatkan beasiswa tersebut? Terima kasih, Pak. Oke. Sebelumnya sudah saya share ya. Jadi draft ada sekitar 700 orang yang sudah kami calonkan sebagai mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah. Dan di antara 700 orang itu, insya Allah akan kami usahakan lolos semua. Itu ya. Tapi nanti masih ada proses yang terakhir itu, yaitu validasi data. Jadi teman-teman diharuskan menyiapkan yang pertama KTP, KK, akte kelahiran, dan nanti kartu mahasiswa. Itu persyaratan utama dari bank untuk mendapatkan kartu KIP dan buku tabungannya. Itu mungkin cukup jelas ya. Saya, Pak. Oke, mungkin ada lagi. Saya, Pak. Perkenalkan, nama saya Silvania. Saya mau bicara, Pak. Boleh. Aduh. Baik, Pak. Boleh. Ya. Pertanyaannya saya itu, kira-kira berapakah kuota dari pemerintahnya berkaitan dengan KIP kuliah ini, Pak? Terima kasih.
Kalau untuk di yang kami dapatkan sekarang ya, itu sebenarnya ada 600 orang dan 600 itu sudah kami calonkan semua. Dan silakan cek nama Anda di draft yang saya kirimkan di grup masing-masing ya. Oke, kalau misalkan udah ada, berarti Anda sudah resmi diterima sebagai mahasiswa dan kuliah dengan beasiswa KIP. Pertanyaannya, apakah saya ada kemungkinan tidak lolos? Insya Allah akan lolos. Itu ya, dengan mengikuti semua prosedurnya. Oke ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Iya, Pak. sama-sama. Oke, untuk yang lain disilakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh disebutkan nama ya. Saya mau bicara. Apakah bisa milih kelas karyawan gitu? Mungkin bisa diulangi. Boleh disebutkan nama dan asalnya dari mana? Boleh ya? Saya mewakili dari mahasiswa dari Majalengka. Terus Iya, dari ya. Namanya Himatul Amalia dari mahasiswa dari Majalengka. Mau bertanya apakah bisa masuk kelas karyawan? Jadi begini ya, untuk kelas sendiri sampai saat ini belum kami bagikan ya. Karena pertimbangannya kan masih online. Jadi perkuliahan online itu kita bisa melakukan pembelajaran itu di mana aja. Itu ya, nggak ada istilah lagi misalkan bentrok dengan jadwal kerja dan lain sebagainya. Itu karena seperti yang sudah saya sampaikan tadi, dosen itu sudah menyiapkan e-learningnya masing-masing. Apabila di saat pada saat sekarang misalkan kita nggak bisa hadir, nanti akan ada video dari hasil pembelajaran pada waktu itu. Jadi bisa ditonton, nanti bisa dilakukan diskusi di grup maupun langsung ke dosen yang bersangkutan. Untuk pembagian kelas sendiri, insya Allah nanti akan kami bagikan setelah perkuliahan tatap muka. Begitu, sekarang kan masih fokus ke online ya. Oke, mungkin udah cukup jelas ya. Selamat siang, Pak. Iya, siang. Kuotanya kan 600, sedangkan siswa lebih dari 600. Nah, yang selebihnya mendapatkan beasiswa apa, Pak? Apakah masih KIP atau dari yang lain gitu? Dan yang nggak terdaftar itu bagaimana gitu? Terima kasih, Pak. Oke, yang tidak mendapatkan beasiswa KIP kuliah, ada alternatif yang pertama itu beasiswa lembaga. Jadi beasiswa lembaga itu tidak ada seleksi, tapi ada tambahan pembiayaan dan administrasi. Yang pertama, biaya administrasi pertama yaitu Rp1.000.000 ya. Nanti ada rinciannya dari bagian keuangan. Yang selanjutnya nanti pada saat sidang skripsi, bimbingan, dan wisuda, nanti akan dibayar sendiri oleh mahasiswa yang bersangkutan. Itu bedanya dengan mahasiswa penerima beasiswa KIP kuliah. Oke ya. Oke, Pak, terima kasih. Ya, sudah cukup jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh disebutkan nama dan daerah asalnya, Mbak. Nama saya Dia Martini, saya asal dari Karawang. Ya, saya mau bertanya, kira-kira kuliah tatap muka itu dilakukannya kapan ya, Pak? Sekitar bulan apa gitu?
Baik, untuk perkuliahan tatap muka sendiri, karena memang sudah ada beberapa ya di daerah itu yang sudah melaksanakan tatap muka, tapi untuk di Karawang sendiri belum ada. Jadi belum bisa dilaksanakan tatap muka. Dan masalah waktunya, memang dari kementerian itu sudah memperbolehkan tatap muka terbatas dengan mengikuti protokol kesehatan. Tapi sampai saat ini mungkin seluruh perguruan tinggi di Karawang belum menerapkan tatap muka. Itu ya. Masalah waktu dan lainnya nanti akan kami informasikan karena ini masih masa pandemi ya. Jadi sepertinya nggak jelas gitu. Ya, kami juga harus mengikuti semua arahan atau aturan dari pemerintah. Jadi tidak bisa berjalan sendiri. Gitu ya. Sudah cukup jelas ya. Ya, terima kasih ya. Iya, sama-sama. Boleh untuk yang lainnya. Assalamualaikum Pak, saya dengan Abdul Farid dari Kerawang. Mau bertanya, Ya, kalau dapat beasiswa itu nilainya ditarget apa enggak Pak? Oke, untuk nilai ya, nanti coba saya keluarkan dulu SK resminya itu mengenai penilaian. Tapi pengalaman dari tahun sebelumnya itu indeks prestasi akademik itu tidak boleh di bawah angka 3,0. Itu ya. Kalau di bawah itu berarti nanti beasiswanya kemungkinan di cancel. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin ada lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi dari Karawang, Pak. Itu kan masalah beasiswa dari nilai ya. Kalau dari nilai kan harus dipatok dari 3,0. Kalau dari apa ada lagi dari sebagai prestasi, nggak hanya dinilai doang gitu, Pak. Dari prestasinya juga bisa atau enggak mempertahankan beasiswanya? Iya, untuk sampai dengan saat ini nih, karena saya coba menerapkan sesuai dengan yang ada di aturan KIP kuliah itu sendiri ya. Sampai detik ini berpatok pada nilai, itu yang pertama. Jadi perguruan tinggi itu tidak sembarangan mengeluarkan nilai, memberikan nilai pada mahasiswanya itu. Harus sesuaikan dengan aturan dari KIP kuliah itu sendiri. Jadi untuk prestasi lain sampai detik ini tuh belum ada. Ya Pak, terima kasih. Alim saya bantu jawab ya. Ya. Sama-sama. Alim saya bantu jawab ya. Baik Pak, silakan Pak. Ya. Teman-teman semuanya yang pertanyaannya masalah KIP. Pertama, KIP kita itu alhamdulillah kuotanya ada 600, kemungkinan besar bisa dilebihin sampai 700, kita masih berjuang. Yang kedua pertanyaannya, apakah kita nanti lolos ini atau gimana, masih ada atau enggak? Insya Allah lolos semua karena ini adalah sistem kuota. Kalau sistem kuota itu pasti lolos semua. Terus pertanyaan lagi, apakah saya bisa masuk kelas karyawan atau enggak? Insya Allah bisa. Kalau sudah ada running jadwal, karena kita masih satu semester ini belum ada jadwal resmi dari LLDikti, maka kita semuanya online dulu. Insya Allah ke depannya kalau sudah dari pihak akademik mengeluarkan jadwal, silahkan milih. Mau kelas karyawan, mau kelas pagi, mau kelas reguler, atau mau kelas Sabtu Minggu, silahkan. Nanti kalau sudah keluar, tinggal komunikasi dengan pihak kampus. Terus berikutnya, apakah nilai bisa menjadi perhitungan dalam KIP kuliah? Jadi sebenarnya begini, KIP kuliah itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang ingin kuliah tapi tidak memiliki biaya. Artinya, nilai memang wajib. Kita kalau mahasiswa kan harus dong memperbaiki nilainya kita supaya enggak jelek-jelek banget ya.
Karena pertanyaan kita kalau sudah kerja pasti yang dilihat dulu adalah IPK. Jadi IPK itu indeks prestasi kumulatif. Jadi IPK-nya kita yang dicari dulu. Berapa nih IPK-nya nih? Oh 3, sekian. Nah itu baru masuk tuh. Karena kalau mau jadi PNS aja IPK-nya minimal 3,00. Jadi teman-teman semuanya, walaupun ini bukan penilaian buat nanti apakah beasiswa ini akan mendapat terus, yakin insya Allah kalau kalian udah dapat KIP, sampai wisuda semuanya akan KIP. Ya, nilainya naik turun wajar, tapi usahakan berada di posisi 3,0 karena orang mau kerja, orang mau masuk PNS, orang mau apapun selalu yang ditanyakan ada IPK-nya berapa. Kan gitu. Itu dulu IPK-nya berapa? 3,00 minimal. Saat ini tuh 3,00. Bahkan ada yang memasang perusahaan tuh memasang 3,75 baru bisa diterima. Kan gitu. Jadi semua teman-teman semuanya diharapkan ya harus benar-benar belajar memperbaiki supaya IPK-nya selalu tinggi ya. Itu karena ini sistemnya paket ya, karena kalian adalah beasiswa KIP, berarti polanya pola paket, bukan sistem SKS. Kalau sistem kredit itu akan berdasarkan IPK. Kalau IPK-nya 3, sekian, nanti maksimal ambil mata kuliah itu 24 SKS. Itu namanya sistem kredit. Karena sekarang kalian semua adalah penerima beasiswa KIP, itu berarti sistem paket dikasih SKS-nya. Nah, kalian punya kewajiban adalah nilainya harus dibagusin, ya. Itu jadi pertanyaan-pertanyaan itu kejawab semuanya. Insya Allah ke depannya kalau misalnya tadi, kalau saya misalnya pingin Pak masuk di kelas karyawan, silahkan. Masuk kelas karyawan, silahkan, nggak ada masalah. Terus tapi satu semester ini kemungkinan besar kita online terus, ya, sampai sekalian selesai UAS. Kemungkinan. Tapi kalau di tengah perjalanan ternyata pengumuman resmi dari LLDikti, dari Kemendikbud sudah tatap muka diperbolehkan, ya insya Allah kita akan segera menerbitkan jadwal. Dari pihak akademik akan menerbitkan jadwal. Nah, mulai teman-teman akan memilih, saya masuk kelas karyawan, saya mau masuk kelas reguler, saya masuk kelas malam, saya masuk kelas Sabtu Minggu, silahkan. Ya, tinggal dikoordinasikan saja. Oke ya, teman-teman semuanya semangat belajar. IPK itu wajib harus tinggi. Enggak perlu, apakah saya nanti persyaratan buat beasiswa itu tidak. Karena memang kalian sudah paket sampai selesai adalah paket KIP kuliah. Pertanyaannya adalah apakah nilainya harus bagus? Harus, itu mah wajib sebagai seorang mahasiswa. Karena kalau sudah nanti kalian sarjana, yang paling utama dilihat adalah IPK. Ya. Oke, itu teman-teman semuanya. Oke, Lim. Pak, ada pertanyaan terakhir, Pak. Boleh, silakan. Begini, Pak. Saya kan mahasiswa jauh. Saya berasal dari NTT Labuan Bajo. Terus, apakah nanti kami ke Karawangnya itu tunggu konfirmasi dari pihak kampus atau bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Silvana Yohana Jessica Putri dari NTT ya. Ya, Labuan Bajo. Labuan Bajo. Ya, tunggu kita mau ke Labuan Bajo nih ya. Jangan lupa singgah nanti, Pak. Iya, insya Allah kami akan singgah. Silvana gini, sebenarnya kalau mau ikut tatap muka, silahkan aja datang ke Jakarta. Jakarta Karawang itu cuma 40 kiloan, 50. Jadi silahkan. Kapan mulainya? Kalau kita sudah mulai tatap muka, nanti akan ada pengumuman. Nah, ada pengumuman, ada tatap muka. Berarti Silvana kalau mau datang ke Karawang silahkan. Malah kita senang banget. Berarti kan kumpul semua ya di satu titik ya. Kita sangat bersyukur kalau mau. Di sekitar kampus banyak kok tempat-tempat kos-kosan, banyak banget. Murah-murah lagi. Bisa tuh kalau misalnya cewek-cewek semua ada 3 satu kamar nggak masalah, itu bisa. Ya, bisa dibantu oleh pihak kampus, ada namanya Pak Suderajat, bisa bantu nyariin kontrakan, bisa. Kos-kosan banyak sekali di situ ya. Jadi nggak usah khawatir, Silvana Yohana, nanti insya Allah akan diberitahu kalau sudah tatap muka. Bagi
teman-teman ya, bagi di luar Pulau Jawa ya, khususnya yang jauh-jauh, yang mau datang ke Jakarta, tinggal konfirmasi saja, nanti disiapkan mau cariin, misalnya tolong dong saya mau ngekos di sekitar kampus, insya Allah teman-teman di kampus siap membantu ya. Sama nyariin kerja Kak, nyariin kerja. Oh ya, itu kita juga punya kewajiban sebenarnya, walaupun nggak kita janjikan, tapi kita punya kewajiban mencarikan kerjaan buat kalian semua. Baik, Ya. Makasih Ya. Kak. Ya, sama-sama. Boleh, mungkin ada lagi, silakan. Assalamualaikum Kak. Pak. Waalaikumsalam. Saya masih ini Pak, masih boleh bertanya tentang pemateri Pak? Oh boleh. Oh Boleh, materi. silakan. Materi apa tuh? Ini Pak saya dari yang tadi dari Profesor Khoir. Masih tentang pemateri yang tentang strategi Pak. Itu saya belum mengerti Pak. Jadi ada yang pengen saya tanyakan gitu Pak. Strategi apa? Boleh. Bentar. Jadi Pak, strategi itu kan istilahnya pengeksekusian diri kita sendiri Pak ya. Ya. Dari sebagaimana kompeten kita mempelajari yang 3 tadi itu Pak. Tapi sedangkan Kak kalau diambil dari diri kita sendiri, kalau kita ngambil ke tiap orang kan ada orang yang mungkin kompeten dan ada yang belum maksimal. Secara virtual kita ngambil yang belum maksimal nih Pak. Pasti butuh perjalanan untuk menjadikan dia menjadi kompeten. Namun yang jadi pertanyaan saya, bagaimana jika nanti dunia ke depannya akan mengambil orang-orang kompeten untuk dijadikan sistem pengajar orang-orang yang belum maksimal. Lalu jika kita lari ke dalam suatu negara, misalkan pelosok atau yang mungkin kering dari istilahnya informasi teknologi informatika gitu Pak. Itu kan pasti membutuhkan proses, bukan istilah proses saja, mungkin membutuhkan peluang yang sangat besar untuk mendirikan strategi informatika di sana Pak. Oke, baik Bilki. Ya pematerinya sudah itu ya, sudah lab ya. Tapi nggak apa-apa, saya coba bantu jawab. Pematerinya sudah lab. Ada acara lain. Tadi kan sudah ditutup ya, kalau nggak salah ya. Iya Pak. Iya, cuman itu ya. yang membuat Tapi nggak apa-apa. Saya mau jawab dulu. Ya, nggak apa-apa. Bilki Najib Royan dari mana? Dari Profesor Khoir Pak. Oke. Bilki, strategi itu adalah pendekatan secara keseluruhan ya, yang berkaitan dengan gagasan, perencanaan dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu ya. Mungkin sudah dijelaskan tadi bahwa kita punya strategi nih. Strateginya apa? Perlu ditahu, strategi itu muncul karena dari pelaksanaan gagasan. Terus ada waktunya, ada sasaran waktu. Pertanyaannya adalah bagaimana saya harus melaksanakan strategi sementara saya masih berproses, sementara di orang lain sana sudah membutuhkan, gitu kan? Iya Pak. Ya itu kan, sementara ya, ilmu itu sudah mereka butuhkan, tapi saya masih dalam proses tahapan pembelajaran, ya kan gitu? Iya Pak. Oke, di dalam suatu strategi, di setiap perusahaan atau di setiap apapun itu, di setiap organisasi, baik profit maupun non-profit, itu selalu memang ada kurun waktu. Tapi gak usah khawatir, karena kita ini berproses, semuanya berproses. Ya, orang baru mau bekerja saat ini, suatu waktu baru 2 tahun, dia akan meninggalkan posisinya itu, dia apakah naik jabatan atau pindah ke tempat lain, sehingga momen kita dalam proses tahapan pembelajaran Bilgi itu sih akan ada terus. Dunia ini kita banyak, dunia ini banyak, tinggal mengatur strategi untuk menerapkan itu yang kalian belum paham. Karena jujur kalau ilmu kita menerapkan di daerah-daerah pedalaman, misalnya pernah dengar nggak tol langit? Pernah dengar program pemerintah tol langit? Iya Pak. Belum Pak, belum. Belum. Ada yang pernah dengar tentang tol langit? Apa? Pernah dengar nggak kalian? Apa itu? Nah, ya kan tol langit. Nah, tol langit itu adalah bagaimana program pemerintah, gagasan pemerintah untuk bisa menjangkau semua internet sampai ke pedalaman. Itu yang disebut dengan tol langit, ya. Dari jaringan yang ada, jaringan satelit yang ada akan terjangkau semua karena saat ini adalah dunia digital.
Kalau dunia digital berarti sampai pedalaman apapun itu harus dapat internet semuanya. Sehingga kalau pertanyaan tadi gimana? Ya pasti kalau perencanaannya itu strateginya, saya masih ini Pak, saya masih belajar tapi di sononya sudah diterima tuh. Nggak, masih banyak, bukan cuma satu titik. Jangan melihat satu titiknya, karena hidup ini bukan cuma satu pandangan. Hidup ini adalah ribuan pandangan yang harus kita bisa lakukan. Gitu ya Bilkia. Saya cuma bantu jawab ya, pematerinya sudah lihat tadi. Ya, Pak. Pokoknya strategi itu harus, wajib. Hidup kita harus punya strategi. Kalau nggak punya, lempeng aja kayak air. Ibarat air aja ngalir apa adanya, kan gitu. Nggak ada tujuannya. Oke, Oke, udah Bilki. jelas ya. Ya. Oke, boleh, mungkin ada lagi yang ingin bertanya, silakan. Wow. Iya Pak, jelas saya mengerti Pak. Terima kasih Pak. Ya, Sama-sama Bilki. Boleh untuk yang lain disilakan. Apa masih ada yang ingin bertanya? Tidak ada, Pak. Mungkin udah cukup ya. Oke, mungkin udah sangat jelas ya. Yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih pada perwakilan mahasiswa di setiap daerah. Tadi ada yang dari Papua, ada yang dari Bima, ada yang dari Tasik, dan ada tuan rumah yaitu di daerah Karawang ya. Ya, pesan terakhir saya tetap semangat kuliah, biar gimana pun walaupun masih online ya. Ya. Oke, terakhir dari saya, doa kita bersama semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Biar kita segera perkuliahan tatap muka dan berkumpul sebagai keluarga besar Sekolah Tinggi Teknologi Informatika Sony Sukma. Mungkin itu saja dari saya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Apabila nanti ada pertanyaan yang selanjutnya, boleh langsung di grup atau di WhatsApp saya. Oke, mungkin itu dulu ya. Ya, lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang telah memberikan kesempatan pada seluruh mahasiswa untuk sesi tanya jawab. Mungkin untuk sesi tanya jawabnya kita tutup aja dulu ya, karena kan ini juga waktunya sebenarnya sudah terlalu melebar waktunya, dan mungkin jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan bisa secara langsung japri ke beliau juga ya. Oke. Sebelum dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa yang sudah berpartisipasi di dalam kuliah umum literasi dan informasi digital di dunia kerja. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ini bisa bermanfaat untuk mahasiswa semuanya. Dan yang dapat kami sampaikan, kita tutup sama-sama dengan bacaan hamdalah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Shalom. Jangan lupa like, komen. Opik, gak ada opik.